Kali ini kita kedatangan motor metik Honda, yaitu Honda Beat dengan kendala ban belakangnya bocor. Jadi kita akan menambal ban belakang Honda Matic. Pertama, bagian dotnya kita buka dulu ya. Seperti biasa, ini ban belakangnya tadinya pakai ban tubeless tapi dikasih ban dalam, jadi lumayan keras juga ya. Oke, jadi ini saya sedang buka baut jok ya. Kemudian saya congkel buat merenggakan biar si pelek sama pentil tidak melekat ya, atau tidak nempel. Ini sambil saya puter-puter baru cubit satu, kemudian saya selapin cubitannya ke dekat rem. Ini sambil saya pijat-pijat bagian yang atasnya ya, supaya tidak menempel. Jadi kalau samping-sampingnya nempel biasanya pas dicukit itu susah. Nah gini, ini sedikit cara, sedikit ilmu juga buat mencongkel biar tidak banyak keluar tenaganya ya. Jadi usahakan ban luar itu tidak menempel pada pelek. Nah ini kalau sudah 3 cubitan biasanya kesananya sih mudah, tapi yang bikin susah itu ketika si ban luar itu nempel ke pelek, kayak kasus ban tubeless yang dikasih ban dalam. Oke, ini saya lanjut keluarin ban dalamnya untuk pengecekan bagian mana aja yang bocor. Nah sambil saya selapin ke bagian atas, terus saya keluarin ya. Oke, selanjutnya saya cek ban dalamnya pakai media air ya. Saya tarik dulu airnya. Oke, kemudian saya pasang pentil bagian dop, kemudian saya pompa dulu ban dalamnya. Terus kita sama-sama cek bagian mana aja yang sudah atau yang bocor. Nah ini baru pertama masuk kita sudah ada gelembung-gelembung ya, kelihatan ya. Oke, tapi tetap saya memutar pemeriksaannya supaya kita tahu apakah bocornya cuma satu atau lebih dari satu. Oke, setelah dirasa udah diperiksa semuanya, terus bocornya cuma satu, kita kasih tanda ke lubang yang tadi ya, karena kalau sudah dikempeskan biasanya lubangnya tidak kelihatan. Jadi ini setelah saya kasih tanda, kemudian saya kempeskan lagi ban dalamnya. Untuk selanjutnya kita press, kemudian kita bakar. Oke, saya ambil alat pressnya dulu ya. Oke, ini saya ambil alat pressnya. Alat press ini bisa buat tatakan buat kita menggosok ban dalam supaya lebih tipis, supaya pada saat dikasih karet tambal atau karet kompon itu merekatnya dengan sempurna. Oke, setelah lubangnya sudah pas pada bagian atas, lanjut kita gosok-gosok atau kita halusin pakai gergaji. Jadi ini fungsinya biar karet tambal atau karet komponnya bisa melekat dengan bagus dan matang dengan sempurna ya. Kalau tidak dihalusin pakai gergaji biasanya ban dalamnya itu licin, jadi tidak merekat dengan sempurna. Oke, lanjut saya potong bagian karet kompon atau karet tambalnya sesuai dengan ukuran lubang yang ada di ban dalamnya ya. Ya, potong sampai sampingnya juga jangan lancip, jadi biar samping-sampingnya tidak rembes atau tidak bocor.
Oke, setelah pas ukurannya saya tempelkan ke bagian yang lubang yang ada lubangnya, kemudian lanjut saya press. Jangan lupa dikasih kaleng juga ya buat penahan panasnya, jadi biar panasnya sedang, tidak sampai kebakar bannya ya. Setelah pas bagian yang ada karet tambahnya bagian bawah, kemudian saya putar alat pressnya sambil saya kencangkan ya, biar menekan. Kita putar-putar, kemudian kita masukkan spiritusnya ya. Kita masukkan ini, saya pakai alatnya spiritus ya, jadi bahannya spiritus, tidak pakai gas atau listrik, karena bagi saya spiritus itu hemat ya. Terus apinya juga merata, apinya juga biru, jadi harganya juga ketika kita beli masih lumayan murah ya, jadi tidak susah dicari juga. Jadi saya milih spiritus. Oke, nanti pas proses pembakarannya saya skip, nanti langsung ke proses apinya mati ya. Oke, setelah apinya mati lanjut kita longgarkan bagian presannya. Saya putar-putar. Setelah longgar, nah kita cek. Ingat, kalau misalkan matang dengan sempurna pasti tidak menempel atau tidak lengket ke kaleng ya. Nah kita cek, oke, matang dengan sempurna ya. Tandanya itu proses tambalannya mengkilap. Nah sekarang saya masukin ke air untuk mendinginkan, soalnya tadi panas. Lanjut kita proses pengecekan ke tambalan yang tadi kita tambal. Jadi biar pas pemasangan juga kita yakin kalau penambalannya sudah bagus, sudah tidak bocor lagi. Oke, sekarang kita cek dan tidak ada gelembung sama sekali, artinya tidak bocor lagi. Oke, lanjut. Setelah ini kita pasang bannya ya. Untuk Honda Beat pemasangannya itu cukup mudah, tidak harus bongkar-bongkar. Jadi berbeda dengan Vario atau sebelum memasukkan ban dalamnya biasanya saya cek dulu bagian ban luar, bagian ban dalamnya ya. Barangkali ada paku atau kawat yang bisa bikin ban dalamnya bocor lagi. Oke, setelah ban dalamnya kita masukkan dari sela-sela ban, lanjut kita memasukkan bagian dop dulu ke lubang velgnya ya. Setelah masuk ke lubang velg, dopnya langsung kita kasih mur dulu, yaitu mur 12. Oke, setelah terpasang lanjut kita memasukkan bagian ban dalamnya sedikit demi sedikit ya, sambil kita tekuk sedikit supaya ban dalamnya tidak terkena cupit pada saat pencongkelan masuk. Oke, pelan-pelan sambil kita tekan-tekan ya. Sebelum dicukit kita masukkan dulu setengahnya dengan pakai tangan dulu ya, tangan yang kiri menahan dan tangan yang kanan menekan. Setelah itu kita gunakan cukup satu cukit aja, sambil hati-hati pada saat pencukitan, barangkali ban dalamnya kena cukit nanti yang ada bocor lagi. Oke, sambil saya tekan-tekan dicukit gitu aja. Jadi jangan langsung cukit semuanya, karena ini banyak bekas ban tubeless, jadi pasti banyak menempel ke velg. Jadi ketika kita melakukan satu kali pencukitan, nah kita putar lagi bannya dan kita tekan lagi ya ke arah yang dekat cukitan itu, karena pasti melekat ke velg ya. Nah ini satu kali cukitan, kemudian saya tekan bagian ban luarnya, saya pijit-pijit supaya tidak melekat.
sambil saya perhatiin ban dalamnya biar tidak terkena cukit. Oke, kita cukit, tekan-tekan, begitu seterusnya ya. Itu adalah salah satu tips saya untuk meringankan pada saat pencukitan pakai ban dalam bekas ban tubeless ya. Oke, setelah dirasa semua bannya masuk, lanjut kita pasang spentil buat memompa bannya ya. Nanti kita pompa bannya. Dan untuk proses pemompaan ban juga kita harus teliti ya, harus garis dari ban luarnya itu harus keluar. Jadi kalau tidak keluar nanti perputaran bannya tidak center. Ini seperti ini saya praktekkan dulu ya. Ini saya proses pertama saya pompa, dan ketika saya lihat ada salah satu bagian ban yang garisnya tidak keluar, jadi saya coba kempeskan lagi ya. Cara mengatasinya seperti itu, bisa kita kasih sabun pada bagian yang tidak keluar, atau kita tekan-tekan ke arah sebaliknya, misalkan yang tidak masuk arahnya di dekat spentil. Nah, yang kita tekan-tekan itu arah atasnya ya, jadi biar garisnya bisa keluar dan saat memompanya garisnya juga keluar. Jadi pada saat banyak keras itu atau pada saat di jalan banyak center dan tidak kayak sini tidak oblak ya gitu. Oke, setelah itu saya pompa kembali, saya tes, kemudian saya masukin tutup dopnya ya. Nah, setelah itu prosesnya sudah selesai. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.